dalam kondisi kehabisan pasokan oksigen itu butuh sekitar 4 menit Mas, sampai kemudian otak jadi rusak Mas. Katakanlah otak jadi lumpuh atau otak jadi mati gitu. Itu butuh 4 menit. Lewat dari situ masuk ke angka waktu 6 menit itu titik fatal, yaitu meninggal dunia. Jacob Verdin tidak disimpulkan sudah melakukan bunuh diri, tidak, tapi termasuk dalam kategori keempat, yaitu kecelakaan. Pertanyaan yang harus dijawab oleh polisi adalah apakah peristiwa yang mengakibatkan kehabisan pasokan oksigen itu merupakan peristiwa pidana atau bukan. Kalau sudah ada kecenderungan menafsirkannya ke kanan atau ke kiri dengan dasar informasi bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan dan seterusnya, maka masuk akal bagi kita untuk kembali meyakinkan kita apakah ini sebuah analisis, apalagi simpulan yang berangkat dari pemikiran jernih dan menyeluruh, ataukah lebih karena kita terperangkap dalam bias konfirmasi. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus Net. Kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, 39 tahun, wartanya sungguh bikin gegar negeri ini. Betapa tidak, Arya Daru ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban kuning dan tubuhnya tertutupi selimut biru di dalam kamar indekosnya yang terkunci dari dalam. 8 hari setelah kematiannya, di tanggal kami berpodcast ini, polisi belum juga bisa ambil kesimpulan adakah kematian Arya Daru merupakan korban pembunuhan, atau bunuh diri, atau ada sebab lain. Nah, itu kira-kira yang akan kita kulik-kulik lagi di podcast di Siniar kali ini. Dan narasumbernya pasti Sobat TN sudah tunggu-tunggu semua. Seorang Reza Indragiri Amril. Tapi sebelum berangkat podcast, mari Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pula jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @diskursusnetwork. Sobat TN, dia. Seorang Mas Reza Indragiri Amril. Kenapa sosok ini yang kami hadirkan betul-betul sekarang? Karena kalau Sobat TN taunya seorang Mas Reza adalah ahli atau pakar psikologi forensik, ternyata Mas Reza juga mantan diplomat. Benar kan Mas? Benar Mas Ihsan, benar. Boleh cerita sedikit dong tentang pengalaman diplomatnya itu? Yang saya paling ingat justru adalah ketika saya sedang duduk di rumah tante saya, nonton televisi, terima telepon. Setelah saya terima telepon, saya cerita ke orang tua saya, "Pak, tadi itu yang telepon dari Deplu," waktu itu masih Deplu. Nah, belum kementerian ya. Apa kata dia, Nak? Orang Deplu itu cuma mengatakan 2 kata, "Selamat ya." Padahal itu belum pengumuman. Seketika orang tua saya langsung berdiri, mendekap saya dengan penuh kebanggaan, dengan penuh sukacita. Itu pula Mas, kenangan yang terpantik ketika saya menyimak berita tentang meninggalnya Arya Daru. Saya bayangkan orang tuanya, keluarganya, istrinya pasti bangga bukan alang-kepalang punya Arya yang jadi diplomat. Tapi menyedihkan dalam usia yang relatif masih muda, usia karir masih panjang, ternyata beliau tidak lagi kembali ke tengah-tengah keluarga. Mas Reza berapa tahun ada di jalur diplomasi itu dan kemana aja posting penugasannya? Ingatan saya tentang numerik buruk Mas. Jadi kalau ditanya tanggal, tahun, berapa saya tidak ingat. Tapi sebelum saya lulus dari Fakultas Psikologi UGM, saya memang sudah berproses di Deplu. Dan selama sekian tahun bekerja di sana, termasuk dapat beasiswa dari Deplu. Hingga akhirnya saya putuskan untuk balik kampung ke ranah psikologi kembali. Jadi sekian tahun lah Mas. Dan Mas boleh percaya bahwa tidak. Dalam usia karir saya yang masih sangat-sangat belia, saya sudah diberi kepercayaan loh Mas untuk ikut menyusun naskah pidato presiden. Wow, mantap. Kalau diplomasi penugasannya ke negara mana aja? Saya pernah waktu itu misalnya ke Malaysia, seingat saya juga ke Singapura, kemudian ke Korea. Karena apa? Karena saya bekerja di Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN. Jadi sekitar situ. Kalau Arya Daru kan terakhir di Direktorat Perlindungan WNI ya. Oke, kita masuk nih Mas.
karena Mas Reza mantan diplomat juga, pasti juga punya informasi lebih tentang dunia diplomatik itu yang sekarang kasusnya menimpa Arya Daru. Setidaknya pendapatnya, opininya penting juga untuk kita simak ya, Sobat M. Mas, pertanyaan pertama nih Mas. Jadi saya nggak perlu membedakan Mas Reza sebagai pakar psikologi forensik dan mantan diplomatnya. Artinya itu bidang yang Mas Reza juga pahami betul-betul. Kalau melihat kasus peristiwa kematian seorang Arya Danu dengan TKP seperti itu, dengan cara seperti itu di kepalanya terlilit lakban kuning seperti ini, apa yang bisa Mas Reza baca mungkin dari keilmuan atau malah dari diplomatik kalau ini? Untuk bacanya memang harus pakai otopsi, Mas. Termasuk otopsi psikologi. Nah, karena saya tidak melakukan otopsi terhadap almarhum, praktis kalau ditanya tentang apa yang bisa saya sampaikan, perspektif saya terkait dengan meninggalnya Arya, jawaban saya cuma sederhana, saya tidak tahu. Kalau spesifik tentang Arya, saya tidak tahu. Apa yang menyebabkan dia meninggal dunia, saya tidak tahu. Adakah kemungkinan A, B, C, saya tidak tahu. Kalau spesifik tentang Arya. Gambar-gambar atau video tentang korban yang terlilit lakban kuning kepalanya, di bagian dunia lain pernah ada kan Mas? Banyak kematian. Mas. Banyak. Kalau yang saya pahami, ini kita berasumsi bahwa almarhum ini meninggal akibat sesak napas ya. Dalam yang saya maksud adalah karena muka tertutup sedemikian rupa, maka pasokan oksigen itu menjadi sangat-sangat sedikit. Akibatnya tubuh dalam kondisi krisis oksigen, serangan ke otak, sampai kemudian yang bersangkutan kehilangan nyawa. Itu yang saya bayangkan yang terjadi ketika saya melihat foto, walaupun disamarkan ya, bahwa digambarkan Arya ditemukan dalam kondisi mukanya terlilit lakban kuning. Itu. Jadi dia meninggal dalam kondisi kekurangan oksigen. Orang menyebutnya sebagai, sebutannya agak unik nih, asfiksiasi. Asfiksiasi. Intinya sesak napas. Gitu deh. Kita pakai istilah yang sederhana saja untuk memudahkan obrolan. Kita pakai istilah sesak napas. Seberapa besar kemungkinan Mas seseorang meninggal ketika katakanlah dia sendiri yang melilitkan lakban di kepala? Nah begini, kita sesaat lalu berasumsi bahwa ada orang yang meninggal akibat sesak napas ya, kekurangan kehabisan pasokan oksigen. Itu belum menjawab tentang sesungguhnya peristiwa apa yang mengakibatkan yang bersangkutan dalam kondisi meninggal sesak napas sedemikian rupa. Karena itu dilakukan otopsi, Mas. Otopsi termasuk yang dilakukan oleh psikologi, istilahnya otopsi psikologi, ditujukan antara lain untuk memastikan. Mungkin tidak pasti 100% ya, mendekati itulah. Untuk memastikan sebetulnya peristiwa yang menjelaskan meninggalnya seseorang, siapapun itu, apakah dikarenakan peristiwa yang sifatnya alami, ataukah karena bunuh diri, ataukah meninggalnya akibat perbuatan orang lain, atau justru meninggalnya akibat kecelakaan. Jadi sesak napasnya itu, kondisi sesak napasnya itu, kondisi kehabisan pasokan oksigen itu dalam sebuah situasi yang alami kah? Keputusan dia sendiri kah untuk membuat dirinya sesak napas kehabisan oksigen, bunuh diri, atau itu kondisi yang dibuat oleh orang lain, atau kecelakaan? Sebelum kita lanjut lagi nih Mas, saya perlu menyampaikan disclaimer ke publik, bahwa siniar kali ini dan semuanya tentu ya tidak dimaksudkan untuk menyudutkan siapapun, apalagi keluarga korban, karena kita akan masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin selama ini belum terlalu terang untuk disebut-sebut oleh media. Jadi betul-betul ini dimaksudkan untuk katakanlah mengkaji secara ilmiah, secara saintifik kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi, belum tentu juga terjadi, belum tentu juga itu yang terjadi, tapi kemungkinan-kemungkinan secara ilmiah itu yang akan kami ajukan, kami sodorkan kepada semua Sobat TN di situ. Nah, dengan 8 hari polisi belum juga mengambil kesimpulan apakah korban Arya Daru itu bunuh diri atau korban dari tindak kejahatan pembunuhan. Riuhlah terutama di jagat maya tentang
tentang teori, tentang pendapat, tentang apapun itu yang Spekulasi lah ya gitu. ya spekulasi kan, betul juga spekulasi tentang apa di belakang Arya. Nah, salah satunya itu ada yang menyebut-nyebut, boleh jadi belum tentu benar ya. Ini yang disebut dengan fenomena sesak napas erotis, autoerotic affectionism. Asfisiasi. Nah, susah. Bahasa Indonesianya itu aja, sesak napas erotis. Oke, sesak napas erotis ya. Kita sepakati pakai istilah itu ya. Sesak napas erotis. Oke. Bisa Mas Reza di basis keilmuan Mas Reza menjelaskan itu? Apa yang Mas Insan kemukakan barusan, spekulasi salah satu itu menurut saya tergolong sangat ekstrim, Mas. Ibarat sebuah tarikan garis lurus itu berada pada satu kutub yang jauh di sana. Sebelum kita melompat jauh ke titik paling ekstrim itu, boleh tidak? Kita mulai dari titik yang moderat dulu. Boleh. Jadi begini, pertanyaan yang ingin kita coba diskusikan adalah, apa sih situasi macam apa sih? Keadaan seperti apa sih yang menyebabkan seseorang itu meninggal akibat sesak napas? Itu dulu. Gak usah pakai kata erotis dulu. Sesak napas ini. Tadi saya katakan, saya selalu memulai penjelasannya dari yang sifatnya alami. Natural. Kematian secara natural, kematian secara alami, akibat kehabisan pasokan oksigen. Kematian secara alami akibat asfiksiasi. Gitu ya. Contohnya apa? Asma, Mas. Mungkin juga TBC. Pokoknya serba-serbi penyakit paru. Saya bayangkan itu bisa mengakibatkan orang akhirnya kehabisan oksigen. Sehingga titik fatal meninggal dunia. Tapi sifatnya alami. Ya. Karena itu saya tempatkan ini sebagai katakanlah sebagai situasi yang paling mild, yang paling ringan. Gitu ya? Ya. Itu kemungkinan pertama. Dari kemungkinan pertama kita pindah ke kemungkinan yang kedua. Ini yang rawan nih. Bunuh diri. Karena itu saya juga perlu kasih disclaimer nih ke Sobat DN, ke Mas Insan semua. Apa yang kita obrolkan ini mudah-mudahan tidak terlalu deskriptif agar tidak ditangkap sebagai sebuah pembelajaran yang keliru. Karena kita harus bersepakat nih Mas Insan. Tidak ada alasan. Pokoknya bunuh diri itu salah. Titik. Sepakat ya? Tidak ada pembenaran sedikit pun. Atau saya kasih disclaimer lagi. Silakan. Kalau tadi tentang tidak ingin menyinggung keluarga korban apalagi ya. Ingin semata-mata untuk kajian-kajian ilmiah. Betul. Yang kedua disclaimer tentang bunuh diri. Karena mungkin kita akan bahas ke wilayah itu. Jadi Sobat TN, siniar ini tidak dimaksudkan untuk menginspirasi tindakan bunuh diri. Jadi kalau ada Anda yang pernah merasakan, memikirkan tindakan itu, terus terjebak dalam krisis emosi, atau Anda mengenal orang-orang yang berada dalam situasi itu, dianjurkan segera untuk berbicara dan konsultasi dengan para ahli. Boleh Mas Uda? Mas tahu nggak Mas? Sudah sering kita ngobrol di Bang X Napi. Ini yang saya paling hati-hati nih. Kenapa? Karena menurut saya temanya berat. Satu, kita tidak menyinggung pribadi. Dan yang kedua, kita tidak tanda petik menginspirasi netizen secara salah. Kita kembali ke pokok persoalan. Ya. Kemungkinan yang kedua, yaitu seseorang meninggal akibat kehabisan pasokan oksigen. Yaitu dalam situasi bunuh diri. Maksudnya apa? Orang itu kehabisan pasokan oksigen karena dia sengaja memutus pasokan oksigen itu. Secara terencana, tidak ada pengaruh siapapun, inisiatif pribadi, sengaja dia putus atau tutup pasokan oksigennya. Caranya banyak, ya kita bisa berimajinasi lah. Bagaimana cara menutup pasokan oksigen itu. Memang ada orang seperti itu? Banyak Mas. Untuk memudahkan kita kalau kita googling, contohnya adalah seleb Robin Williams. Entah kenapa dari kalangan seleb mudah kita cari contoh-contoh asfisiaksi yang berlangsung dalam situasi keputusan salah itu. Contoh Robin Williams, komedian itu. Robin Williams. Ya. Dia meninggal dengan cara sedemikian rupa yang membuat sekali lagi pasokan oksigen ke saluran pernapasan itu tertutup. Mas tahu tidak Mas, sakitnya itu butuh berapa lama Mas? Untuk sampai mati itu ya? Sampai meninggal dunia. Ada catatan, ya kita bicara secara umum ya. Dalam kondisi kehabisan pasokan oksigen itu, butuh sekitar 4 menit Mas, sampai kemudian otak jadi rusak Mas. Katakanlah otak jadi lumpuh atau otak jadi mati gitu. Itu butuh 4 menit. Lewat dari situ masuk ke angka waktu 6 menit itu titik fatalnya, yaitu meninggal dunia. Jadi yang ingin saya katakan,
Ini memang penegasan bahwa bunuh diri adalah keputusan yang salah. Sakitnya bukan alang kepala kan Mas. Bukan alang kepala Mas. Butuh waktu bermenit-menit Mas untuk meregang nyawa sedemikian rupa. Nah, itu yang terjadi pada Robin Williams. Di Indonesia ada tidak contohnya? Ada juga Mas. Ya. Generasi kita pasti pernah nonton TVRI kan? Ya. Zaman dulu ada sandiwara tuh. Salah satu pemerannya adalah Marlia Hardy. Marlia Hardy setiap hari kita tonton di TV sebagai ibu yang arif dan bijaksana kan Mas? Iya. Selalu memberikan nasihat, memberikan petuah dan seterusnya. Sampai tak ada angin, tak ada hujan, sambar geledek, duar. Tersiar kabar Marlia Hardy meninggal akibat itu. Metodenya sama. Dia tutup saluran pernapasan yang sedemikian rupa. Saya masih terbayang Mas. Ini gilanya orang kita ya. Sepeninggal Maria Hardy, hanya dalam hitungan berapa hari sudah tersebar kasetnya Mas. Kaset drama tentang meninggalnya Maria Hardy. Dramatis kan Mas. Saya simak tuh. Orang tua saya sempat beli kasetnya, saya simak. Terbayang oleh saya Mas, momen ketika Maria Hardy mengalami asfiksiasi itu Mas. Sampai saya sebutnya pun susah. Asfiksiasi, kurang begitu. Sesak napas. Nah itu contoh tentang bagaimana seseorang akhirnya meninggal akibat tertutupnya pasokan oksigen berdasarkan keputusan yang dia pilih sendiri. Suicide. Sudah 2 nih Mas spekulasinya. Ya. Kita lanjut ya, spekulasi ketiga. Homicide. Bunuh diri. Bukan. Homicide kok bunuh diri? Suicide itu. Pembunuhan. Salah. Sepekan lalu saya datang ke Pengadilan Negeri Militer Palembang. Di ruang sidang ketika saya sebut homicide, hakim pun menerjemahkannya sebagai pembunuhan. Saya katakan bukan pembunuhan. Makna yang tepat dari homicide adalah meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Suicide, meninggalnya seseorang akibat perbuatannya sendiri. Homicide akibat perbuatan orang lain. Perbuatan orang lain itu bisa banyak. 340 apa? Pembunuhan berencana. 338 apa? Pembunuhan biasa. Berikutnya, penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Jadi homicide tidak semata-mata pembunuhan, tapi meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Bisa dipahami bedanya? Oke. Nah, kita sekarang bicara tentang sesak napas meninggal dunia akibat pembunuhan. Contoh yang paling sederhana apa? Guantanamo, Mas. Di Guantanamo itu kan tempatnya selnya para teroris ya. Amerika Serikat meyakini yang ada di sana itu teroris kan. Maksimum security di sana kan? Sangat. Teknik interogasinya banyak. Bisa kita pastikan abusive. Negara yang konon menjunjung hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan, tetap saja ketika memeriksa mereka-mereka yang diduga sebagai teroris, tetap saja menggunakan cara-cara yang dahsyat melanggar hak asasi manusia. Saya masih menggunakan kata terduga loh, karena menurut saya tidak semua yang ada di Guantanamo itu masuk ke ranah hukum. Tapi kita tidak sedang diskusi itu. Yang saya katakan, salah satu teknik interogasi yang paling ekstrim itu diistilahkan sebagai waterboarding. Caranya bagaimana? Orang ditentangkan, matanya ditutup, lalu diguyur pakai air dari sini sampai ke sekitar paru-paru. Diguyur. Refleks orang diguyur apa Mas? Buka mulut kan? Dia cari nafas. Begitu dia buka mulut, apa yang terjadi? Air itu masuk mulut Mas. Jadi masuk lewat hidung, masuk lewat mulut, kemana? Paru-paru. Sensasinya apa Mas? Tenggelam kan Mas? Dia tidak sedang ditenggelamkan ke dalam air, tapi metode waterboarding itu membuat orang seolah-olah dia tenggelam. Paniknya luar biasa Mas. Berguncangnya luar biasa. Sampai ada yang mati. Nah, waterboarding dengan demikian kita bisa pahami sebagai sebuah cara untuk menutup pasokan oksigen, tapi dilakukan oleh orang lain. Karena itulah disilakan sebagai homicide kalau kemudian orang itu sampai meninggal dunia. Nah, itu tipe yang ketiga. Yang keempat kemungkinannya adalah accident, kecelakaan. Contoh yang paling umum, Firaun Mas. Firaun kan mengejar Nabi Musa nih Mas. Saya bayangkan dia pakai kereta Mas. Bukan pakai SMK, pakai kereta. Pakai kereta, tak diduga, tak disangka, ternyata terjadi tsunami. Tumpah ke dia. Kecelakaan dong. Kecelakaan. Ya, itu Firaun. Yang lain lagi, dari Hollywood juga Mas. Pernah dengar tidak nama David Carradine? Yang main kungfu kan?
Film kungfu tapi jarang kungfunya, Mas. Ya. Di TVRI juga ya kalau nggak salah ya itu. Di film-film lama itu Film lama lah gitu. Ya. Dia itu kayak koboi kan, orang Iya. bule tapi ternyata menguasai filosofi oriental. Memberikan nasihat juga tuh, Mas. Sampai kemudian suatu ketika beberapa tahun lalu dia bikin film di Thailand. Meninggal dunia, Mas. Pihak polisi Thailand tuh agak ewuh-pekewuh menjelaskan sebab musabab kematiannya David. Sampai kemudian keluarga David Carradine yang mempekerjakan dokter mereka sendiri. Ibaratnya melakukan visum atau otopsi sendiri. Kesimpulannya apa? Ini yang disebut sebagai sesak napas erotis. Oh. Jadi David Carradine itu ditemukan dalam kondisi sedemikian rupa yang diduga kuat saat itu dia tengah melakukan aktivitas seksual, Mas. Nah, memang anehnya ada sebagian orang yang kemudian mencoba melipat gandakan kenikmatan seksual itu dengan cara yang sungguh-sungguh tidak lazim, Mas. Cara yang sangat tidak wajar. Bahkan cara yang sesungguhnya amat sangat berisiko. Amat sangat berbahaya. Dengan cara yang amat sangat berbahaya itulah David Carradine berupaya sekali lagi melipat gandakan sensasi seksualnya. Sampai kemudian justru meninggal dunia. Apakah David pada saat itu memang sengaja ingin menghabisi dirinya sendiri? Tidak. Sekali lagi, tujuannya apa? Melipat gandakan sensasi seksual. Tapi batas antara kenikmatan seksual itu dengan kematian menjadi sangat tipis. Tipis banget ya. Karena cara untuk melipat gandakan sensasi itu memang cara yang sekali lagi amat sangat berbahaya. Sesak napas erotis. Namun David Carradine tidak disimpulkan sudah melakukan bunuh diri, tidak. Tapi termasuk dalam kategori keempat yaitu kecelakaan. Nah ini Mas, contoh. Si David Carradine dengan cara apa dia menghambat atau mengurangi? Pakai tali, Mas. Pakai tali di. Jadi ada dua tali yang dia pakai, satu ke arah leher, satu ke arah alat vitalnya, Mas. Gitu. Dijalin, diikat sedemikian rupa sampai kemudian yang terjadi itu, Mas. Jadi dia ditemukan terduduk di kloset, Mas. Ditemukan terduduk di kloset, sudah kita bisa bayangkan tanpa sehelai benang pun. Nah itu contoh-contoh, Mas, bahwa ternyata ada orang yang meninggal akibat kehabisan napas gitu ya. Tapi harus tetap bisa dijawab pada akhirnya lewat otopsi apakah alami, bunuh diri, akibat perbuatan orang lain, ataukah kecelakaan. Gitu dulu, Mas. Selain menjeratkan tali ke leher atau bagian yang lain, apa yang mungkin bisa dilakukan untuk menghambat arus oksigen itu ke otak? Kantong plastik. Kantong plastik ditutup. Nah, Mas tahu dong BDSM, Mas? Apa Mas BDSM, Mas? Singkatannya saya nggak tahu. Nah, nanti bisa cari sendiri lah ya. Intinya adalah BDSM menggunakan tindak tanduk atau perbuatan-perbuatan yang kekerasan yang secara kasat mata kita tahu itu sebagai perbuatan yang bisa menyakitkan, tapi justru dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan pengalaman seksual yang istimewa. Masokis gitu ya? Bondage, sadism, disiplin, masochism. BDSM. Pokoknya kasat mata kita bisa bilang ngeri lah, Mas. Pakai borgol, pakai cambuk, termasuk pakai topeng untuk menutup saluran napas. Ada juga kombinasi pakai tali. Jadi udah ditutup, kemudian pakai tali. Untuk sekali lagi pasokan oksigennya tertutup. Nah, di samping kita udah bicara beberapa metode nih ya. Pakai tali plastik, jangan ditiru. Pakai kantong plastik, jangan ditiru. Yang lebih ekstrim, begini. Saya teringat ada riset, saya lupa nih Mas, di Jepang atau di Cina. Kira-kira pakai apa, Mas? Seorang laki-laki, dia pakai pembungkus. Berapa lapis? 4, Mas. Plastik. 4 lapis. Plastik kombinasi dengan kain. 4 lapis, Mas. Dari mana ke mana? Sebatas muka? Bukan. Sampai perut? Bukan. Sampai lutut? Bukan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Mas. Tutup semua. Dia yang melilitkan sendiri. Jadi dia bikin tali sedemikian rupa, Mas. Sehingga ketika dia masuk ke dalam satu bungkusan, maka
Tali, bungkusan plastik yang lain itu akan merapat ke tubuhnya. Foto-fotonya ada. Saya bisa perlihatkan ke Mas Insan hasil riset itu. Saya tidak tahu apakah layak atau tidak ditayangkan di diskursus. Tapi ini hanya ingin menunjukkan, lagi-lagi, ini untuk mengirimkan pesan tegas kepada Sobat DN ya, bahwa ini perbuatan yang jangan ditiru. Sungguh-sungguh gila kan Mas. Ada orang yang mencoba mendapatkan kesenangan seksual dengan cara yang sedemikian ekstrim, yang tidak usah jadi profesor, kita tahu itu bahaya, bisa bikin orang kehilangan nyawa gitu. Tapi itulah keunikannya, untuk tidak mengatakan kegilaannya, fantasi manusia. Kalau saya menggunakan kata kegilaan, kenapa Mas? Harus saya kasih tanda petik nih. Karena tidak serta-merta perbuatan semacam ini dianggap sebagai kelainan, atau gangguan, atau disorder. Tidak serta-merta demikian. Itu ketika memilih cara itu, ya, bukannya tidak terpikir untuk bisa menyelamatkan diri. Jadi dibikin mekanisme penyelamatan, sekunci penyelamatan. Misalnya ketika menyimpul dengan tali, itu ditarik talinya, dia bebas gitu. Kalau kita bayangkan bahwa pada dasarnya orang ini ingin mendapatkan kesenangan seksual, namun terjadi kecelakaan, maka kita juga bisa pahami. Ada sebuah situasi yang sungguh-sungguh di luar prediksi, di luar kendali dari orang yang bersangkutan. Contoh saja nih Mas, contoh saja yang sederhana ya. Ketika misalnya ada orang yang bercinta, kemudian dia mencapai titik klimaks. Setelah dia mencapai titik klimaks, apa yang terjadi? Lemas kan Mas? Dia lupa lingkungan. Adakah kemungkinan pada titik lemas setelah mencapai titik klimaks itulah sesungguhnya tanpa dia sadari, dia melangkah sedikit demi sedikit ke momen kematian itu. Mas, kita tidak bermaksud untuk katakanlah penjelasan Mas Rizal itu diarahkan ke kasus khusus seorang Arya ya? Enggak lah, kan tadi saya cerita contoh. Ya. Ada contoh David Carradine, ada contoh Firaun, riset Jepang, Cina, Robin dan Williams, seterusnya. segala macam itu ya. Saya coba tampilkan video yang banyak beredar sebenarnya di media. Ini apakah bisa dianalisis nggak Mas dengan tadi teori-teori yang ada 4 itu? Kalau sebatas lihat foto ini Mas, saya hanya bisa sampai pada dugaan maksimal bahwa jangan-jangan ini almarhum memang meninggal akibat kehabisan pasokan oksigen. Sebatas itu saja Mas. Nah, tugas polisi untuk memastikan apa. Kalau memang benar demikian ya, kalau memang benar demikian bahwa almarhum meninggal akibat kehabisan pasokan oksigen, pertanyaan yang harus dijawab oleh polisi adalah apakah peristiwa yang mengakibatkan kehabisan pasokan oksigen itu merupakan peristiwa pidana atau bukan? Kalau pidana jadi kasus hukum. Tapi kalau bukan pidana, menyedihkan, tapi bukan kasus hukum. Dari 4 kemungkinan yang saya katakan tadi, Mas. Natural, suicide, homicide, dan accident. Yang pidana mana? Cuma 1, Mas. Yaitu homicide. Meninggalnya seseorang karena kehabisan pasokan oksigen akibat perbuatan orang lain. Sementara 3 selebihnya yaitu natural, suicide, dan accident. Betapapun itu menyedihkan, tapi bukan pidana. Sehingga tidak relevan kalau kemudian kita bertanya, siapa pelakunya, apa motifnya, apa modusnya, tidak relevan. Karena bukan pidana. Saya teringat dengan pendapat dari seorang kriminolog, Profesor Adrianus Meliala. Guru saya itu, Mas. Di kasus ini, di kasus Arya Daru, dia bilang, tapi dengan batasan yang jelas bahwa sejauh fakta-fakta yang tersedia hari ini, katakanlah begitu saat ini, dia, Adrianus, cenderung bilang ini adalah bunuh diri. Bukan dibunuh, bukan korban pembunuhan. Oh, jadi hanya 2 kemungkinan. Profesor Adrianus mengatakan 2 kemungkinan itu. Kalau bukan pembunuhan ya bunuh diri begitu. Untuk 2 alasan yang sangat utama. Yang pertama, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lain di jenazah. Yang kedua, pintu kamar indekos terkunci dari dalam. Bisa diterima nggak, Mas? Begini,
Kalau opsinya hanya dua, pilihannya hanya dua, memang masuk akal juga kalau Profesor Adrianus Meliala beranggapan bahwa ini merupakan bunuh diri. Ya. Nah, saya katakan berulang kali, udah sejak sekian tahun silam lah Mas. Saya tidak dalam posisi membenarkan atau mendukung bunuh diri Mas. Ya. Sama sekali tidak. Tapi saya katakan dalam sekian banyak forum bahwa untuk memudahkan kerja otoritas penegakan hukum, untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, mungkin orang-orang yang tetap nekat ingin membuat keputusan salah dengan mengakhiri hidupnya sendiri, perlu bikin catatan tertulis yang sifatnya semacam wasiat. Catatan terakhir lah. Supaya apa? Supaya seketika terjawab, apakah ini meninggal akibat bunuh diri ataukah selain bunuh diri. Dari catatan itu orang akan bisa buat tafsiran. Oke, ternyata dia punya masalah, sehingga dia memilih untuk tanda petik menyelesaikan masalahnya dengan mengakhiri hidupnya. Ada sisa hutang piutang sekian rupiah, ada masalah di kantor yang masih harus diselesaikan dan seterusnya. Ingin anak-anak jadi apa, apakah istrinya boleh menikah lagi atau tidak. Ini saya cerita secara umum tentang orang yang bunuh diri yang tanda petik ya tinggalkan catatan terakhir. Saya tidak tahu Mas, apakah hal ihwal yang saya sampaikan barusan tentang catatan terakhir itu masuk tidak dalam pertimbangan Profesor Adrianus Meliala? Saya tidak tahu. Masih ada sambungannya dari kemungkinan pendapat Profesor Adrianus itu. Kalau misalnya benar itu bunuh diri dilakukan oleh korban, itu caranya unik menurut dia. Karena itu disebut cara yang halus untuk bunuh diri. Cara halus menurut dia. Karena biasanya dalam banyak kasus yang kebanyakan bunuh diri dipilih dengan cara yang cepat dan efektif. Ada komentar nggak Mas? Unik karena ini cara yang halus, kata beliau. Beliau saya tidak tahu menggunakan kata unik itu tolak ukurnya apa saya tidak tahu. Kalau saya secara populer justru yang mengatakan, tadi sempat kita singgung, orang yang memilih untuk menutup pasokan oksigen sampai meninggal dunia butuh waktu berapa menit? Sekitar 6 sampai 10 menit. Itu menunjukkan apa Mas? Penderitaan sakit yang tak terperi. Pertanyaan saya, adakah cara yang lebih tanda petik lebih simpel yang bisa mengantarkan orang lebih cepat lagi ke titik kematian? Ada cara-cara lain. Dengan kata lain, memilih metode menutup jalan pernapasan dengan cara menenggelamkan diri kah, dengan cara pakai tali kah, pakai bungkusan kah, atau apapun itu, menurut saya adalah cara yang saya tidak akan gunakan kata unik, tapi cara yang amat sangat bikin menderita. Saya sekedar mengomentari Profesor Adrianus Meliala ya. Ada juga sosiolog dari UGM, sosiolog kriminal, yang minta katakanlah pada polisi untuk salah satunya yang harus dicermati adalah di kasus ini ya, di kasus Arya Daru, seberapa kuat atau seberapa longgar, seberapa ketat lilitan dari lakban kuning itu yang di kepala itu bisa jadi petunjuk untuk katakanlah mengarahkan kepada apakah ini bunuh diri atau dibunuh orang lain dengan dililitkan oleh orang yang sekuat-kuatnya gitu. Atau logiknya di mana Mas? Penggunaan lakban, lilitan, kekuatan lilitannya. Kekuatan lilitan itu sebagai sebuah acuan untuk menduga apakah ini bunuh diri atau pembunuhan. Logiknya di mana saya belum tangkap Mas. Logiknya saya belum tangkap Mas. Oke, kalau gitu. Kita coba untuk melihat ini video saat korban Arya Daru di sekitar menuju tengah malam keluar dari kamarnya membawa bungkusan plastik hitam. Ada spekulasi ingin mengambil makanan atau ada yang bilang sedang buang sampah. Nah, kalau dari gerak-geriknya, nggak bisa Mas. Mas Insan tanya saya tentang gerak-gerik Mas. Saya pikir orang-orang yang mendalami atau menekuni micro expression mungkin lebih kompeten Mas. Kalau saya Mas, kalau Mas Insan tidak cerita ini almarhum Arya, kalau Mas Insan tidak cerita ini adalah TKP, maksud saya tempat meninggalnya seseorang, ya saya anggap itu biasa aja Mas.
Gitu. Mungkin mata saya kurang awas, kurang cermat, karena itu tadi saya katakan coba ahli-ahli ekspresi mikro yang mungkin bisa menangkap apakah itu merupakan gelagat orang yang akan A, akan B, akan C, atau akan D. Setengah 12 malam untuk ukuran laki-laki saya pikir biasa aja, Mas. Toh di rumah sendiri kan? Ya, ini maksudnya ini tempat tinggal sendiri kan gitu. Ketika 3 kali Meta Ayu, istri Arya Daru itu menelpon Siswanto, penjaga kos, untuk mengecek apakah suaminya baik-baik saja. 3 kali dilakukan, dan ada video si penjaga kos itu mondar-mandir di depan kamar. Video juga beredar banyak gitu kan. Tapi memang terlihat sekedar mondar-mandir, bolak-balik gitu kan. Itu yang kemudian ada beberapa pihak yang bilang itu aneh. Karena kenapa nggak ketuk pintunya untuk memastikan seperti permintaan istrinya. Itu Mas Reza punya analisis lain nggak dengan itu? Apakah sebenarnya memang nggak perlu diketuk karena itu jam-jam tengah malam yang nggak mungkin juga agak riku untuk kalau kemungkinan selalu ada ya, namanya kemungkinan selalu ada ya. Tetapi saya ingin Mas Insan ingat di dalam psikologi itu ada istilah confirmation bias, bias konfirmasi. Apa artinya? Bias konfirmasi itu adalah pada dasarnya secara manusiawi orang ingin membingkai suatu peristiwa menjadi sesuatu yang bisa dipahami secara mudah. Pemaknaan akan peristiwa itu akan bisa muncul seketika. Sayang beribu sayang, dorongan yang pada dasarnya manusiawi itu justru bisa menyesatkan kita, menjerumuskan kita ke dalam bias konfirmasi. Sehingga peristiwa-peristiwa, potongan-potongan yang pada dasarnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin tidak ada sangkut pautnya satu sama lain, tapi karena terdorong oleh keinginan kita untuk memahami suatu peristiwa secepat-cepatnya, maka kita sangkut pautkan itu. Kita kait-kaitkan. Bias konfirmasi. Kita pilih mana potret yang akan mendukung isi kepala kita. Yang mendukung kita pakai, yang tidak mendukung kita buang. Sehingga seolah-olah analisis kita itu semakin solid. Tapi sesungguhnya bukan analisis yang semakin solid. Tapi terperangkapnya kita ke dalam bias konfirmasi, itu yang semakin solid. Karena itu, saya tidak akan mencoba menganalisis sesuatu yang di mata saya tampak netral saja. Tinggal lagi orang mau menafsirkannya ke kanan atau mau ke kiri. Kalau sudah ada kecenderungan menafsirkannya ke kanan atau ke kiri, dengan dasar informasi bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan, dan seterusnya, maka masuk akal bagi kita untuk kembali meyakinkan kita apakah ini sebuah analisis, apalagi simpulan yang berangkat dari pemikiran jernih dan menyeluruh, ataukah lebih karena kita terperangkap dalam bias konfirmasi. Ada juga analisis yang minta polisi juga lebih komprehensif untuk mengusut menyidik kasus ini, dikaitkan dengan profesi Arya Daru sebagai diplomat. Beberapa tahun terakhir, korban memang tergabung di Direktorat Perlindungan WNI. Di gempa Turki, ikut bersusah-susah di situ, gitu kan. Di evakuasi warga yang di Iran ketika kemarin Israel bergempur-gempur segala macam, itu kan juga itu. Terus juga bahkan pernah menjadi saksi di persidangan kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Apakah ada kemungkinan kematian korban ya terkait profesinya itu? Begini Mas, saya akan meninjau dari dua sisi ya. Pertama dari sudut pandang diplomasi, dari sudut pandang psikologi. Tapi kita bicara secara umum ya. Masih ingat tidak ada nama diplomat kawakan Dino Patijalal? Ya, tahu. Dialah salah satu senior saya yang bercerita tentang bagaimana dalam situasi Timur dulu sempat terjadi momen kekerasan antara dia dengan yang kemudian menjadi Perdana Menteri Timur. Saya lupa. Sanana. Bukan Sanana. Apa kacamata Mas? Al-Katiri. Bukan. Al-Katiri pakai brewok ya. Ini tampak klimis Mas, pakai kacamata. Saya lupa namanya. Dia pernah jadi Menlunya Timur kalau tidak salah. Artinya Dino Patijalal ingin menyampaikan kepada kami para diplomat junior bahwa ini sesungguhnya adalah pekerjaan yang berat. Demi Republik ini pekerjaan sangat berat. Resiko maut bisa saja ada. Bahkan sebatas bertutur kata termasuk dalam tulisan pun harus ekstra hati-hati. Agar tidak memunculkan insiden diplomatik. Benar nih Mas. Ketika saya masuk Deplu, langsung ditempatkan di Pusdiklat di Jalan Singamangaraja.
Apa materi pertama yang kamu pelajari? Korespondensi, Mas. Oh. Untuk meyakinkan para diplomat baru ini bahwa ini adalah sebuah aktivitas yang kesannya biasa nih, remeh-temeh, surat menyurat apa susahnya sih? Sejak SD, sejak SMP kita udah biasa surat menyurat, tapi tidak. Pesan yang dikatakan bahkan salah dan penulisan kata pun bisa mengakibatkan resiko yang buruk, termasuk bagi negara, relasi antar negara. Nah itu satu ya, berarti masuk akal bahwa seorang diplomat yang ditugaskan untuk misi seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, bisa saja berhadapan dengan situasi yang tidak terduga, bahkan mungkin terduga dan bisa mendatangkan maut bagi yang bersangkutan. Diplomat manapun. Itu dari sudut pandang diplomasi. Sekarang dari sudut pandang psikologi. Tadi Mas Insan sebut sejumlah situasi yang berat dong berarti. Apanya tadi Mas? Gempa di Turki. Kemudian peperangan. Iya. Apalagi tadi? Pidana ya, perdagangan orang. TPPO. Mas sepakat tidak bahwa situasi-situasi yang berbahaya semacam itu bisa mengakibatkan trauma? Sepakat nggak Mas? Sepakat dong ya. Perang, iya. Bencana alam, kemudian pidana luar biasa, iya. Itu adalah situasi yang traumatis. Orang yang trauma, siapapun itu, dan tidak tertangani dengan baik, akan bisa menderita PTSD. Post Trauma Stress Disorder. Di Indonesia akan menjadi gangguan stres pasca trauma. Kalau tetap tidak teratasi, orang yang menderita PTSD, beribu maaf, akan bisa melakukan apa Mas? Tindakan yang fatal, yang berbahaya terhadap dirinya sendiri. Saya bicara secara umum, berarti orang-orang yang menderita PTSD, pasca terekspos situasi traumatis yang luar biasa berat, bisa saja kemudian mengambil keputusan yang salah untuk menyelesaikan masalahnya. Keputusan salah untuk mengakhiri penderitaannya, keputusan salah untuk menghentikan PTSD-nya dengan cara mengakhiri hidupnya. Karena itu Mas, saya, Mas Insan, Sobat DN, siapapun yang terekspos pada trauma, apapun sumber traumanya, jangan anggap sepele Mas. Cari bantuan. Kita menyebut kasus almarhum terlibat sebagai saksi, muncul di persidangan di kasus tindak pidana perdagangan orang, kita kan tahu di Kamboja, di negara Asia Tenggara itu kan jaringan sindikat yang luar biasa kan gitu kan. Apalagi kalau disebut ada jual beli organ di situ segala macam. Dia sebagai saksi atau sebagai ahli? Saya kurang tahu, tapi muncul persidangan saya nggak tahu saksi atau ahlinya gitu. Polri sudah mendirikan Direktorat Perempuan, Anak, dan TPPO. Artinya, Polri pun, otoritas penegakan hukum pun, punya keinsafan bahwa TPPO tidak bisa dianggap sebagai pidana yang biasa-biasa saja. TPPO merupakan sebuah bentuk pidana yang harus disikapi secara khusus karena bobotnya memang berat. Dari situ kita bisa bernalar, Mas, bahwa situasi TPPO adalah memang situasi yang beratnya bukan main. Termasuk bagi orang yang menyaksikan. Lagi-lagi nih, saya bicara tentang trauma secara umum, Mas. Saya terpapar perang. Saya terperangkap dalam situasi perang. Di mana misalnya? Di India misalnya. Itu situasi traumatis bagi saya. Saya bisa trauma. Mas Insan sebagai jurnalis senior tidak pernah ke India. Tapi Mas Insan lihat dengan mata kepala layar televisi. Hari demi hari, jam demi jam peperangan di India sana. Orang meninggal, kebakaran, mobil meledak, dan seterusnya. Boleh percaya, boleh tidak? Mas Insan yang sebatas menonton perang dari Jakarta bisa mengalami istilahnya vicarious trauma. Trauma apa itu? Trauma akibat sebatas menyaksikan saja. Jadi tidak harus mengalami langsung, Mas. Sebatas menyaksikan pun bisa memunculkan efek trauma yang dahsyat. Lagi-lagi, orang yang mengalami vicarious trauma dianggap enteng sehingga dia merasa tidak perlu bantuan, bisa saja kemudian terseret ke titik ketika akhirnya dia memilih cara yang salah untuk menyelesaikan masalah traumanya. Dengan beban yang katakanlah disebut dalam tanda petik mengerikan. Saya bisa arahnya, saya ketemu arahnya. Lanjut. Apakah negara menyediakan? Tepat, bagus. Belum selesai ya, tapi udah jawab deh. Saya tidak begitu yakin. Saya tidak begitu yakin
bahwa kementerian atau lembaga kita sampai sekarang pada titik ini sudah sungguh punya keinsafan bahwa personil yang menggeluti bidang kerja berbahaya itu perlu penanganan secara berkala. Saya tidak cukup yakin, Mas. Contoh ya, di kepolisian. Di kepolisian itu sampai ada wabah yang disebut populernya John Wayne Syndrome. Apa sih itu John Wayne Syndrome? Pernah tahu dong nama John Wayne, koboi gagah perkasa, siap 24 jam, memberikan bantuan. Super lah pokoknya deh ya. Tidak pernah capek, tidak pernah sakit, tidak pernah mengeluh, tidak pernah takut. Gitu kan? Faktanya ada tidak sih manusia yang seperti itu, Mas? Tidak ada kan? Utopia itu ya. Tapi, utopia. Tapi mereka-mereka yang berseragam, mereka-mereka yang punya jabatan, misalnya polisi, tentara, apalagi pasukan mungkin pemadam kebakaran, pasukan pertolongan darurat, termasuk barangkali diplomat, seolah terbebani pada keharusan bahwa mereka harus siap 86 perintah komandan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sadar tidak sadar, kultur semacam itu menumbuhkan sikap salah kaprah bahwa seolah seluruh personil tidak boleh takut, tidak boleh sakit. Mereka harus terus-menerus mengingkari sisi kemanusiaan mereka. Menanggalkan sisi rapuh mereka yang sesungguhnya sangat-sangat wajar. Dan sekarang kita bayangkan lagi. Orang terus-menerus dikondisikan untuk jangan pernah capek, jangan pernah takut, jangan pernah sakit, jangan pernah mengeluh dan seterusnya. Anjlok nggak, Mas? Lama-lama. Anjlok, Mas. Ketika anjloknya ekstrim, apa jadinya? Lagi-lagi. Membuat keputusan yang salah, Mas. Membuat keputusan yang salah. Dalam situasi pandemi sebagai misal, Mas. Sejumlah dokter, tapi di luar negeri, memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri, Mas. Terekspos pada orang yang kehilangan nyawa setiap hari tak kunjung henti, tapi pada saat yang sama tuntutan profesi seolah kamu tidak boleh capek. Diselesaikan dengan cara apa? Itu tadi, mengakhiri hidupnya sendiri, Mas. Jadi mestinya kalau di kasus Arya Daru ini negara harus memberikan jaminan kesejahteraan psikologis ya kepada kayak diplomat. Kepada siapapun yang punya profesi berat, apalagi yang bisa beresiko maut, sudah sepatutnya negara memberikan atensi. Penanganan, pengobatan, monitoring paling tidak secara berkala. Tapi sulit. Sekarang saya tanya Mas Insan. Dan saya yakin Sobat DN juga kalau saya tanya jawabannya pasti spontan sama. Cepat ya jawabannya, Mas. Apa kabar Mas Insan? Baik. Tuh. Bahkan pakai bahasa Inggris, Mas. How are you today? Fine. Tuh. Sadar tidak sadar, kita dicuci otak, Mas. Sejak kecil untuk terus-menerus mengingkari sisi kemanusiaan kita, Mas. Sehingga setiap kali pertanyaan apa kabar atau how are you atau sejenisnya, selalu kita pakai topeng. Sehingga akibatnya apa? Pertolongan terlambat datang. Orang tidak tahu bahwa Mas Insan yang sesaat lalu mengatakan baik, fine, thank you itu sesungguhnya sedang keropos di dalam. Semakin benar langkah negara. Mereka tidak pernah capek kok. Mereka tidak pernah sakit kok. Akibatnya kronis. Chronic fatigue syndrome. Sindroma keletihan kronis. Ujungnya apa? Lagi-lagi sama Mas, seperti saya katakan tadi. Siapapun, polisi, tentara, termasuk diplomat kalau dianggap itu sangat berat, pemadam kebakaran, dan seterusnya, butuh bantuan, Mas. Kita kembali ke termasuk kasus. Hakim. Kenapa hakim? Tapi saya pernah katakan begini. Coba lihat kode etik dan pedoman perilaku hakim. Coba lihat kode etik profesi Polri. Ada tidak satu pasal saja di dalamnya yang memuat ketentuan bahwa yang namanya hakim atau polisi harus menjaga kesehatan mereka, harus mengembangkan pola hidup sehat. Ada tidak pasal semacam itu? Tidak ada, Mas. Lagi-lagi, ternyata memang negara menganggap mereka ini adalah sosok John Wayne. Sosok khayalan belaka. Mas, kalau katakanlah betul kalau nanti setelah polisi menyigi itu dengan tuntas, ini adalah pembunuhan terhadap Arya Daru, ya. Kira-kira siapa yang paling diuntungkan dengan peristiwa itu, Mas? Motif Apakah orang melakukan pesan yang disampaikan oleh pelaku itu apa jadinya kira-kira? Motif orang melakukan pembunuhan kan hanya dua sebetulnya, Mas. Motif emosional dan motif instrumental. Motif emosional artinya bagaimana seseorang kemudian menghabisi orang lain sebagai luapan amarah, kebencian
sakit hati, dendam, dan perasaan-perasaan negatif lain. Kalau motif instrumental tidak ada urusannya dengan suasana hati. Jadi, Tapi saya menghabisi orang lain untuk mendapatkan manfaat tertentu. Harta, popularitas, hiburan. Kok hiburan? Ya, saya bisa berhasil mengecoh otoritas penegakan hukum. Dari televisi saya bisa lihat betapa pontang-pantingnya polisi misalnya dalam menyingkap suatu kasus, itu merupakan hiburan bagi saya. Berarti motif instrumental. Saya mendapatkan suatu hiburan dari sebuah peristiwa pembunuhan yang sudah saya lakukan. Warisan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berarti siapa yang mendapat keuntungan dari sebuah peristiwa pembunuhan? Ya, silakan cek siapa kira-kira yang mungkin melakukan pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh motif emosional, berarti punya urusan atau masalah pribadi, atau motif instrumental. Siapa gerangan yang membaca sumber daya menguntungkan yang ada pada diri seorang korban. Gitu. Kalau kerja-kerja polisi sampai hari ini, 8 hari setelah kematian Arya Daru, bagaimana Mas Reza menilainya? Kita bersepakat bahwa ini kasus yang menggemparkan, Mas ya. Betul. Serta-merta muncul 2 tugas bagi pihak kepolisian. 1, mengungkap kasus ini secara, kita sering bicara dalam kasus Vina dulu, objektif, transparan, menyeluruh, dan saintifik. Sekaligus pada saat sama tugasnya adalah bagaimana mengkomunikasikan ini secara tuntas ke masyarakat, namun sekaligus tetap menjaga perasaan keluarga korban. Boleh jadi pada isu kedua ini kesulitannya lebih rumit daripada yang pertama. Kalau yang pertama kan ya polisi kita asumsikan mereka punya sekian banyak teknologi kan Mas untuk mengungkap suatu peristiwa yang diduga pidana gitu. Tapi mengkomunikasikan ke publik tidak serta-merta mudah Mas. Contoh. Jadi di kasus ini Mas Reza menduga yang kedua itu? Begini. Enggak. Saya hanya patokannya begini. Menyimak apa yang dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya, saya menangkap kesan kuat bahwa pengungkapan kasusnya sepertinya tidak sulit loh. Kapolda mengatakan kami hanya butuh waktu 1 minggu loh. Berarti praktis hari ini ya atau besok. Itu sudah penanganannya oleh Polda Metro Jaya sudah mencapai 1 minggu dan tidak sulit. Saya menangkap kesan dari pernyataan Kapolda tidak sulit. Tapi kenapa tidak kunjung diumumkan? Boleh jadi itu, Mas. Komunikasi publiknya yang harus dipikirkan secara ekstra hati-hati. Agar rasa ingin tahu masyarakat terpuaskan, sehingga masyarakat juga tidak katakanlah terguncang rasa amannya. Tapi pada saat yang sama juga barangkali ada sisi-sisi kemanusiaan yang tetap harus diarahkan kepada keluarga korban. Ini menarik nih yang kedua nih. Karena ya seperti tadi sesak napas erotis itu kan berkembang di kalangan tertentu ya ada pendapat itu. Jadi kalau itu yang terjadi mungkin aja ini ya polisi berpikir untuk mengkomunikasikan. Sebenarnya tidak hanya itu sih Mas. Misalnya secara umum, bunuh diri kan tetap dianggap sebagai hal yang memalukan Mas. Saya tidak mengatakan kasus per kasus ya, tapi ada peristiwa bunuh diri di keluarga kita, itu kan tetap dianggap sebagai hal yang berat untuk dikomunikasikan ke masyarakat. Bagaimana kemudian polisi mengatakan dalam kasus kematian, siapapun itu mengatakan korban meninggal akibat bunuh diri. Tidak mudah Mas. Masih ingat tidak? Ada seorang karyawan media televisi yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Luka menganga di bagian dada di pinggir jalan tol. Butuh waktu juga kan bagi polisi. 1, untuk menyampaikannya ke publik. Dan butuh waktu juga bagi polisi untuk kemudian menenangkan pihak keluarga agar bisa tarik napas panjang, bisa mendengar kenyataan bahwa anggota keluarga mereka sudah berpulang dengan cara seperti itu. Gitu Mas. Otopsi memang belum disampaikan secara terbuka, belum selesai mungkin ya. Tapi juga otoritas polisi bilang tidak cuma otopsi, tapi juga ada kemungkinan membuka kemungkinan untuk ekshumasi jika diperlukan. Mas Reza merasa dari titik yang sekarang perlu ada ekshumasi. Saya belum melihat itu Mas, karena sejak awal kan tubuh korban itu sudah dalam penguasaan otoritas penegakan hukum, sudah dalam penguasaan pihak kepolisian, dan tidak beralih tangan, tidak berpindah dari satu kota ke kota lain dan segala macam gitu, sehingga hitung-hitungan saya, sekali lagi, dalam konteks pengungkapan kasusnya, penyidikan sampai selesai, mudah-mudahan tidak terlalu sulit bagi pihak kepolisian. Tapi mengkomunikasikannya ke publik memang butuh ekstra hati-hati juga. Baiklah, itu menarik.
Tapi masih samar-samar. Hari ini masih samar-samar. Ujung sigi polisi itu karena belum jelas. Saya rasa sudah cukup banyak nih yang Mas Reza kasih ke kita, ke Sobat DN, insight dari sisi psikologi forensik, juga dari sisi diplomatnya itu. Yep. Jadi pasti Sobat DN tidak akan bosan untuk terus menyimak Mas Reza. Sepertinya saya bisa membayangkan sekarang, Mas, kenapa kali ini ngobrolnya saya nggak begitu lost gitu, Mas. Satu, tadi saya katakan, jadi diplomat itu membanggakan. Jadi ada kesamaan antara almarhum dengan saya, kita sama-sama pernah mencoba mengabdi untuk Republik ini lewat Kementerian Luar Negeri. Dua, saya juga baru tahu bahwa almarhum ini lulusan UGM, Mas. Ya. Saya juga lulusan UGM, Mas. Jadi kami sama-sama adik angkatannya Jokowi, Mas. Gitu. Ada dua sisi personal yang sama-sama Deplu, sama-sama Kemlu, dan sama-sama UGM, Mas. Nah, Mas, ada pesan untuk masyarakat atau apa ya terkait dengan kasus yang mungkin terkait dengan kasus ini? Ketika kita menduga sudah terjadi sebuah peristiwa fatal atau kritis di tempat itu, sebaiknya kita tiru cara orang Barat. Apa itu? Jangan maju. Jangan masuk. Jangan mengutak-atik tempat kejadian. Karena itu pada akhirnya bisa mengganggu otoritas penegakan hukum ketika melakukan pengungkapan. Bukan berarti kita tidak peduli, Mas. Contoh, Mas, ya. Ketika saya sekolah di Australia, ada kecelakaan, tabrakan, jeger, tram lawan mobil. Orang tidak berbondong-bondong menolong seperti kita, Mas. Kalau kita kan langsung berbondong-bondong tuh, Mas, nolong, Mas. Sana cukup melihat dari kejauhan. Plus menelpon bala bantuan. Bukan karena tidak peduli. Justru salah-salah keinginan kita menolong bisa membuat situasi makin lebih berat. Salah angkat korban dari yang semula tidak patah tangan jadi patah tangan. Dari yang semula barang bukti utuh bisa menjadi rusak. TKP yang semula perawan jadi rusak. Perawan ini maksud saya adalah steril gitu ya. Jadi barangkali itu satu tips yang perlu kita pelajari bahwa ketika kita menduga ada peristiwa yang berbahaya, kritis, fatal, dan sejenisnya, apalagi pidana di situ, lihat, cari bantuan kepada polisi atau pihak pemberi bantuan lainnya. Supaya TKP tidak tercemar ya, tidak tercemar ya bahasanya ya. Baiklah Mas Reza, saya berharap ini bisa lebih tajam lagi ketika DN bisa mendatangkan narasumber lain yang juga ilmunya sangat dibutuhkan untuk membongkar ini. Ini jelas-jelas masyarakat publik menunggu-nunggu nih. Karena ini adalah warta yang bikin gegar negara malah kan. Soalnya menyangkut institusi negara juga gitu kan, dengan cara kematian yang tidak wajar tadi itu ya. Saya tutup dulu ya Mas Reza. Ya, Mas. Sobat TN, silakan untuk nanti nonton lagi, simak lagi siniar ini. Jadi sama-sama kita tunggu hasil kerja polisi. Semoga cara yang katanya dengan scientific crime investigation itu betul-betul bisa membongkar ini dengan sempurna, tuntas. Ketika seseorang dibungkam dengan lakban, lalu ditinggalkan dalam sunyi, kita bertanya, siapa yang begitu takut dengan kata-kata sampai harus mematikan si pembawa pesan? Atau ini hanya kematian biasa? Misteri ini tetap dipertahankan hingga polisi merilis kerja seriusnya. Arya Daru Pangayunan mungkin bukan sekadar korban. Ia mungkin adalah saksi dari sesuatu yang belum sempat ia ceritakan. Kami mengundang secara terbuka para ahli dan saksi untuk kasus kematian Arya Daru di siniar Bang X Napi di Diskursus.net. Silakan komentar dan tonton terus channel ini, channel yang terverifikasi Dewan Pers. Saya bersama Mas Reza pamit undur diri. Tabik.